Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit membahas sebuah jurnal yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Administrasi pada Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang kenapa jurnal ini dibuat, yaitu sebelumnya dalam administrasi penggunaan laboratorium kimia pada Fakultas MIPA ini masih menggunakan media konvensional. Sehingga bila kita menggunakan media konvensional dalam urusan administrasi, tentunya resiko akan keamanannya itu cukup tinggi, seperti arsipnya rusak, suratnya rusak, atau hilang, atau terbakar, dan lain-lain. Sehingga tujuan dari jurnal ini dibuat yaitu untuk membuat sebuah sistem yang dapat mengurus setiap administrasi dalam kegiatan pada laboratorium kimia di Universitas Negeri Jakarta. Dalam pengembangan sistem jurnal ini menggunakan sebuah metode yang bernama waterfall. Pada metode waterfall ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama, kita harus memulai dari tahapan analisis, kemudian ke desain, kemudian ke implementasi, lalu ke testing, dan juga ke 5 yaitu maintenance. Pada setiap tahapan-tahapan ini, kita harus memulainya dari awal. Kalau awalnya belum berhasil, kita belum bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Maka dari itu tahapan awalnya harus sukses dulu baru ke tahapan berikutnya. Saya tidak membahas banyak tentang metode waterfall ini. Implementasi programnya, di sini penggunanya ada administrator dan juga buat mahasiswa. Pada menu-menu yang dibuat pada sistem ini ada beberapa, yaitu untuk praktikum, penelitian, peminjaman, asisten, dan juga user. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang desain sistem pada database-nya. Pada desain sistemnya di sini menggunakan sebuah UML atau Unified Modeling Language. UML ini adalah suatu teknik pemodelan untuk melakukan pemrograman pada berorientasi objek. Nah, pada UML ini di sini menggunakan use case diagram. Ini ada contoh use case diagram. Di sini dia menggunakan 3 aktor, yaitu admin, kepala lab, dan juga mahasiswa. Bisa dilihat. Nah, admin. Di sini admin hampir bisa mengelola semua sistem yang ada di sini. Seperti validasi, pendaftaran dan peminjaman. Tetapi validasi pendaftaran dan peminjaman harus sudah terinclude terlebih dahulu kepada daftar praktikum, peminjaman alat dan bahan kimia, daftar penelitian, dan juga daftar asisten. Mahasiswa juga bisa melakukan daftar praktikum, peminjaman alat dan bahan kimia, daftar penelitian, dan juga daftar asisten. Sebenarnya hak admin di sini cukup konkret ya, karena admin yang berperan penting dalam sebuah sistem. Sedangkan pada aktor kepala lab di sini hanya dapat melihat laporan saja. Di sini pada activity diagram. Nah, activity diagram ini lebih ke alurnya bagaimana user itu bekerja atau sistem itu bekerja gimana sih. Nah, di sini ada mahasiswa, admin, kepala lab. Pertama, mahasiswa masuk ke halaman login. Kemudian mahasiswa masukkan username dan password. Bila gagal, kembali ke halaman login. Dan bila sukses, akan memilih masuk ke menu. Dan juga bisa ke input jadwal praktikum. Ini untuk hak admin. Kalau dia haknya mahasiswa, langsung ke menu. Di sini ada mendaftar praktikum, mendaftar penelitian,
daftar asisten, peminjaman alat dan bahan. Sedangkan untuk kalau dia administrator, dia bisa ke input jadwal praktikum, input data alat dan bahan. Lalu kalau kepala lab bisa melihat data dan praktikum dan inventaris. Ini alur kerja sistemnya ya. Nah, mahasiswa selama dia membeli menu, dia langsung bisa memvalidasi permohonannya, sehingga dia ingin mendaftar sebuah praktikum. Nah, di sini administrator yang bekerja. Karena apa? Yang bisa memvalidasi permohonan dari mahasiswa tersebut hanya admin saja. Mahasiswa nggak bisa, jadi harus menunggu validasi dari admin apakah di ACC atau tidak. Lalu setelah itu admin akan melakukan inputan dan membuat laporan. Pembuatan laporan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk kepada kepala lab. Nanti kepala lab akan menerima laporan dan juga kepada mahasiswa untuk mencetak sebuah formulir bukti bahwa itu permohonannya sudah jadi. Lalu mahasiswa bisa langsung log-out. Di sini juga ada kelas diagram. Sini ada beberapa tabel. Ada tabel admin, user, mahasiswa. Di sini user saling berhubungan dengan tabel admin dan juga tabel mahasiswa. Di sini bisa dilihat. Lalu ada tabel daftar asisten juga, asisten, dosen, praktikum. Nah, di sini berperan penting dalam mengintegrasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Selain ada kelas diagram, di sini juga ada entity relationship diagram atau biasa disebut ERD, di mana di sini untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lain untuk menjadi sebuah relationship atau integrasi. Dengan ada integrasi ini akan memudahkan para programmer untuk menulis sebuah program-programnya. Ini bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di sini antara tabel satu dengan tabel lainnya saling berkesinambungan. Jadi tabel 1 dengan tabel 2 saling terhubung. Dan juga tabel 2 bisa terhubung dengan tabel 3 dan seterusnya. Ini pada tahapan implementasi, sudah ada desainnya, sudah ada halaman login, halaman awal atau homepage, dan juga di sini ada halaman pendaftaran praktikumnya, dan juga ada halaman menu. Pada uji coba dan hasil uji cobanya, di sini sudah dikatakan bahwa sistem ini sudah berjalan dengan baik dan juga sudah berjalan dengan segimana mestinya. Mungkin itu saja tentang bagaimana saya menceritakan atau meresum sebuah jurnal pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.